duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, semua sehat? Ya. Oke. Bertemu lagi dengan Ibu Meli. Hari ini kita akan belajar matematika. Dan sebelum kita memulai segala proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa untuk mengawali segala kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini. Silakan. Oke, Ina, maju. Teman-teman, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selalu bersyukur dengan Tuhan dalam belajar surga dan terima kasih dalam kehidupan. Dalam surga pada pagi hari ini, kami anak-anakmu mau memulai segala kegiatan belajar mengajar kami. Dan Engkau memperhatikan Tuhan, perhatikan setiap saat ini. Kuasai kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, sehingga kami sungguh mengikuti mata pelajaran ini. Dalam surga ataupun dalam kehendak Tuhan boleh menyenangkan hati Bapa. Dalam surga di doa kami bersyukur kami Bapa. Oke, amin. Terima kasih untuk ini. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita belajar lebih banyak terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu minta semua bangkit berdiri dan kita akan ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Oke. Ice breakingnya ini adalah tepuk semangat, ya. Tepuk semangat, ya. Perhatikan dulu Ibu, kemudian kalian sebentar baru praktek ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa? Oke, coba kita tes. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran kita saat ini. Kalian apakah ada yang tidak datang hari ini? Oke, hadir semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam mengikuti, ya. Semua hadir dan kita akan masuk pada materi kita hari ini. Sebelum kita memulai segala materi yang akan Ibu sampaikan sebentar, Ibu akan tayangkan satu video supaya kalian lebih memahami, mengantarkan kepada kalian memahami apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu akan tayangkan video, silakan disimak videonya yang Ibu akan tayangkan. Diperhatikan dengan baik videonya. Bu Devi mempunyai 3 orang putri bernama Ira, Ria. Oke, nah dari video tadi, apakah sering kita menemukan cerita ini dalam kehidupan kita? Sering pergi ke sebuah toko, kemudian kita beli roti. Rotinya itu ada berbagai jenis roti. Ada yang roti coklat, roti apa lagi? Keju, roti kelapa. 3 jenis ini pasti kita sering melakukan. Yang diharapkan dari proses pembelajaran ini adalah berpikir kritis. Kemudian yang kedua, profil yang kedua adalah apa? Kreatif. Nah, kreatif dalam merancang strategi penyelesaian sistem persamaan linear 3
variabel. Ada di sini adalah kreatifnya. Bergotong royong. Nah, bergotong royong ini sering kali dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ya kita sudah sering melakukan yang namanya. Nah, tujuan pembelajaran kita tentunya setiap apa yang kita mau belajar itu ada tujuan pembelajaran kita, dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian. Ini yang akan kita tuju, ya. Ini yang menjadi tujuan kita hari ini. Kalian menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, pertanyaannya, masih ingatkah kalian pembelajaran tentang sistem persamaan linear 2 variabel atau disingkat dengan SPLDV yang pernah kalian pelajari di SMP? Ya? Romansa apa? Masih. Jadi Romansa bilang, saya masih mengingat Ibu. Saya masih mengingat ya materi SPLDV ini yang saya pelajari di SMP waktu saya SMP. Nah, kalau memang masih ingat, metode apa saja kira-kira Romansa yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini? Salah satu metode. Tepuk tangan dulu. Ya, metode eliminasi. Nah, Ibu mau tanya lagi, ya, bagaimana perbedaan SPLDV dan SPLTV ini? Siapa yang mau ini? Oke, Ina. SPLDV itu dari 2 variabel. Oke. SPLDV itu 3 variabel. Tepuk tangan. Iya. Jadi SPLDV itu hanya memuat 2 variabel. Kalau SPLDV itu memuat 3 variabel. Nah, hari ini kita akan belajar SPLTV. Bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Oke. Pengertian. Jadi kita harus tahu dulu apa itu SPLTV sebelum kita belajar metode menyelesaikannya. Ya, harus dulu. Ya, Ibu minta Joy baca sistem persamaan, pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kasih keras, silakan. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3, misalnya X, Y, dan Z. Oke, stop. Sampai di situ. Pengertian secara sederhana dari SPLTV itu adalah sistem persamaan yang memuat apa? 3 variabel dan 3 persamaan SPLTV. Baik. Nah, ada bentuk umum dari SPLTV ini. Ya, ini merupakan bentuk umum dari SPLTV. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X dan tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, 2X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 4. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian, persamaan yang kedua, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1 merupakan persamaan kedua. X kurang Y tambah Z sama dengan 3 merupakan persamaan ketiga. Jadi, ingat, harus memuat 3 persamaan dan 3 variabel. Ini ada 3 persamaan. Persamaan 1, 2, 3. Memuat 3 variabel, ada X, Y, dan Z. Sekarang langkahnya bagaimana? Yang pertama, 1, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Kita mau eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nah, 2X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 4.
X tambah Y tambah 2 set sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan setiap, karena kita mau hilangkan X, otomatis kita harus melihat koefisien dari variabel X. Nah, kita kali silang. Kalau di sini variabel yang pertama, ya, variabel X ini, ya, persamaan yang pertama adalah koefisiennya sama dengan 2, harus kali dengan 1. Ya, dikali silang. Maka hasilnya di sini adalah 2X kurang 2Y tambah 3 set sama dengan 4. 2X tambah 2Y tambah 4 set sama dengan 2. Dan ketika dikurangi hasilnya adalah 4Y kurang set sama dengan 2. Menghasilkan persamaan 4. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Nah, kita lihat kembali persamaan 2 dan 3. Berarti X tambah Y tambah 2 set sama dengan 1. X kurang Y tambah set sama dengan 3. Karena kita mau eliminasi X, lihat. Kita tinggal kurangi saja X-nya ini. Tidak perlu lagi kali, koefisiennya kan 1. Kalaupun dikalikan 1 tetap itu sendiri, bilangan itu sendiri. Jadi langsung tinggal dikurangi saja. Jadi sisanya adalah 2Y tambah set sama dengan min 2. Menghasilkan persamaan berapa? 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita mau eliminasi apa? Eliminasi set. Nah, berarti 4Y kurang set sama dengan 2, 2Y tambah set sama dengan min 2, dan hilang setnya di sini, sisa Y sama dengan 0. Jadi sekarang variabel Y-nya sudah diketahui sama dengan 0. Lalu langkah keempat adalah kita substitusi. Substitusi artinya kita menggantikan nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan 5. Jadi menghasilkan setnya sama dengan berapa? Sama dengan min 2. Sekarang nilai apa yang belum diketahui yang kita mau cari nih? Nilai X. Nilai X kita substitusikan ke persamaan. Salah satu persamaan saja. Mau persamaan 1, 2, 3. Nah, kita pilih salah satu saja. Ya, kita lihat salah satu di sini yang paling mudah untuk kita hitung adalah persamaan 3. Nah, kita gantikan setiap nilai yang sudah diketahui. Y dan Z untuk mendapatkan nilai X. X-nya sama dengan berapa di sini? 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,0, min 2. Oke. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang Ibu sudah laksanakan kepada kalian, dan Ibu akan membagi kelompok. Ya, hasil asesmen ini Ibu akan membagi dalam 4 kelompok berdasarkan gaya belajar. Ariel, Adinda, Eliaser, mana kelompoknya? Oke, kelompok visual 1. Kemudian dan yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Ada Esron, Indrian, Eka, Joy, Fatmawati, dan Erlin. Ada? Hadir semua? Siap? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ada 3 gaya belajar dari hasil asesmen diagnostik. Ada visual, auditori, sama kinestetik. Ya, kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan sebentar LKPD. Ya, LKPD artinya lembar kerja peserta didik. Ya, lembaran kerja ini sebentar berdasarkan tipe gaya belajar kalian, yang visual, auditori, dengan kinestetik. Ya, jadi soalnya berbeda. Yang visual, auditori, kinestetik ini tidak sama soalnya, berbeda. Ya, tetapi menggunakan metode yang sama, yaitu metode eliminasi. Metode yang sama tetapi soal yang berbeda. Dan kemudian juga cara menyajikannya juga sebentar berbeda. Cara menjelaskan, presentasikan sebentar juga
berbeda dari setiap kelompok visual, auditori maupun kinestetik ya. Oke, kelompok visual. Perhatikan LKPD-nya. Visual 2. Oke. Auditori, perhatikan LKPD-nya. Dan kelompok kinestetik. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD yang Ibu sudah. Kemudian petunjuk. Ya, tuliskan nama kelompok sesuai dengan nama kelompok yang ada tadi. Kalau kinestetik, ya tulis kinestetik, auditori, dan visual. 2. Pahami langkah-langkah penyelesaiannya. 3. Apabila kurang jelas, bertanya pada guru. Kalau kurang jelas, ya. Dan presentasikan hasil di depan kelas. Jadi sebentar Ibu minta dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya diskusi dari LKPD yang Ibu sudah bagikan. Nah, untuk kelompok visual ini, karena kelompok visual itu mereka adalah kelompok yang suka membaca, jadi Ibu menyajikan sebuah cerita di sini, ya perumusan dan penyelesaian masalah. Di sini ada sebuah cerita, ya tentang siapa di situ? Kira-kira tentang siapa? Kalau visual, ya Kayla, Nuri, dan Dimas akan mempresentasikan hasil dari menentukan himpunan penyelesaian ini dengan menggunakan papan SPLTV. Ini adalah kinestetik dengan alat dan bahan yang sudah ada. Sudah lengkap? Oke, siap? Siap. Oke. Nah, demikian penjelasan untuk terkait dengan LKPD yang kalian akan selesaikan dalam kelompok. Nah, ya, kalau visual perhatikan contoh soal yang Ibu jelaskan tadi. Ya, kemudian untuk auditori perhatikan video cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV yang sudah dibagikan lewat grup. Sudah ada di HP? Oke, silakan sebentar ditonton videonya. Kalau kinestetik itu perhatikan apa di sini? Alat peraga, yaitu papan SPLTV yang Ibu sudah tempelkan di sini. Ayo, kerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan dengan waktu yang cukup lama untuk kalian mengerjakan. Silakan. Aduh, parah. Kerja sudah. Yang lain nonton, yang lain tulis. Ya, yang lain nonton, yang lain tulis. Oke, silakan. Ya. Sudah? Ya, langkah 1, eliminasi set dari persamaan 1 dan 2. Oke, lanjut. Yang lain bisa gunting, yang lain bisa tulis, yang lain juga tempel. Jadi pembagian tugas itu ada dalam kelompok ya, bergotong royong.
Nah, itu. Oke, visual ya. Kalian eliminasi apa dulu langkah pertama? Oh, yang ini dulu ya. Ya. Kemudian sudah bagikan, silakan sekarang kelompok auditori untuk presentasi kesempatan diberikan. Tepuk tangan dulu untuk membuka dulu. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok auditori. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada video selanjutnya. Oke, silakan. Jadi ada 3 persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Langkah pertama yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2. 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. X tambah 2y kurang 3z sama dengan 1 menghasilkan y tambah 10z sama dengan 23 menghasilkan persamaan 4. Persamaan lanjut. Yang kedua, eliminasi x dari persamaan 2 dan 3. X tambah 2y kurang 3z sama dengan 1. 3x tambah 4y tambah 6z sama dengan 3 menghasilkan 10y kurang 15z sama dengan 0 menghasilkan persamaan 5. Persamaan 5. Lanjut. Langkah Yang selanjutnya. ketiga, eliminasi y dari persamaan 4 dan 5. Y tambah 10z sama dengan 23, 10y kurang 15z sama dengan 0 menghasilkan 115z sama dengan 230, z sama dengan 2. Keempat, substitusi z sama dengan 2 ke persamaan 4. Y tambah 10z sama dengan 23, 10 dikali 2 sama dengan 23, y tambah 20 sama dengan 23, y menghasilkan 3. Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 2. Langkah terakhir nilai apa yang perlu diketahui? Bisa. Substitusi. Yang terakhir, substitusi y sama dengan 3 dan z sama dengan 2 ke dalam persamaan 2. X tambah 2y kurang 3z sama dengan 1. X tambah 2 dikali 3 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 1. X tambah 6 dikurang 6 sama dengan 1. X sama dengan 1. Jadi solusi dari SPLTP di atas sama dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok auditori yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan inilah hasilnya. Mereka menemukan solusi dari SPLTP yang mereka cari, yaitu himpunan penjelasannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Selanjutnya kelompok kinestetik, mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Yang akan dijelaskan oleh teman saya Mira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok kinestetik menyelesaikan permasalahan SPLT menggunakan papan SPLTP agar menjadi menarik pada materi menjadi lebih menarik dan membuat teman-teman tertarik dengan presentasi kami. Dan di sini ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama ada 3x tambah 2y min z sama dengan 11. Persamaan kedua ada x tambah 3y tambah z sama dengan 15. Persamaan ketiga ada 2x min 2y tambah z sama dengan 9. Dan langkah yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan SPLTP ini mengeliminasi x, mengeliminasi z dari persamaan 1 dan 2. Eliminasi
eliminasi set dari persamaan 1 dan 2. Dua. Lanjut. Dan hasil dari eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2 yaitu 4x tambah 5y sama dengan 26 dan kita jadikan sebagai persamaan 4. Persamaan 4. Langkah yang kedua mengeliminasi Y dan Z dari persamaan 1 dan 3. Dan hasil dari eliminasi Y dan Z dari persamaan 1 dan 3 yaitu X sama dengan 20 dan kita jadikan sebagai persamaan 5. X sama 5x sama dengan 20, X sama dengan 4. Dan langkah yang ketiga yaitu substitusi persamaan 5 ke persamaan 4, di mana persamaan 4 yaitu 4x tambah 5y sama dengan 26, 4 kali 4 sama dengan 16 tambah 5y sama dengan 26, 5y sama dengan 10, y sama dengan 10 bagi 5, y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Dan Yang terakhir, substitusikan x sama dengan 4 dan z sama dengan 2 ke persamaan 1. Dan hasilnya adalah menghasilkan z sama dengan 5. Jadi solusi dari SPTV di atas adalah bahwa x sama dengan 4, y sama dengan 2 dan z sama dengan 5. oke. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kelompok yang sudah presentasi dan sudah menemukan solusi dari SPLTB atau setiap himpunan penyelesaian dari SPLTB menggunakan metode eliminasi. Oke. Nah, sebagai umpan baliknya ya, refleks tugasnya silahkan kerjakan soal di bawah ini dengan tepat dan tentukan solusi dari sistem persamaan 3x tambah 2y tambah z sama dengan 12, 4x tambah 3y tambah 2z sama dengan 17, x tambah y tambah 3z sama dengan 5. Silakan kasih waktu 5. Sudah? Akan didiskusikan tugas ini dalam kelompoknya. Oke, silakan kumpul. Kelompok visual, kelompok auditory, kelompok estetik, dan yang terakhir kelompok visual. Baik. Berharap kalian tetap semangat belajarnya untuk mempelajari materi SPLTB yang hari ini kita sudah pelajari. Dan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu minta sekarang semuanya bangkit berdiri dan kita speaking dulu. Ya. Oke. Masih ingat? Mana? Di sini. Oh, di depan dulu. Ya. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya ya, untuk menutup segala proses belajar hari ini silakan kita di dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami belajar tadi bisa bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih untuk silakan kembali dan silakan memberikan penghormatan. Yuk.